Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bi taqwallah wa innal jannata 'inda liman ittaqah. Jamaah rahimakumullah, pagi ini kita akan membahas hadis tentang rogibaan purojulin. Hadis riwayat Ahmad. Jadi hadis yang sedang kita bahas bulan yang lalu, makalah pertama kita simpan dulu karena kebetulan menjelang Ramadan. Jamaah rahimakumullah, bulan Ramadan secara teologis dan historis itu menempati posisi yang sangat agung dalam al-Islam. Sering disebut sebagai Sayyidus Syuhur. Sayyidus Syuhur itu istilah Abdullah bin Mas'ud. Tapi kalau dikatakan Rasulullah bersabda, itu hadisnya dhaif. Yang sahih itu adalah ucapan Ibnu Mas'ud. Syahrul Ramadan Sayyidus Syuhur. Jadi Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan sebagai penghulu atau tuannya bulan. Idealnya Ramadan menjadi momentum tarbiyah atau pendidikan total yang mampu merestorasi kualitas seorang muslim, baik dari sisi spiritual maupun kesalehan sosial. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan ampunan dan peningkatan derajat ketakwaan bagi mereka yang menghidupkannya dengan iman dan ihtisab. Ini hadisnya sudah pernah kita bahas. Man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Tahun yang lalu. Atau juga ada yang mengatakan man soma Ramadan imanan wa ihtisaban. Ada man qoma, ada man soma. Hadisnya kita bahas menjelang Ramadan yang tahun yang lalu. Jadi bagi yang saum atau yang qiyam Ramadan, kalau qiyam Ramadan mencakup segala ibadah ya. Kalau saum ditandaskan, tapi redaksinya begitu macam-macam. Itu dijanjikan kepada mereka akan mendapat ampunan dosa, jadi meraih magfirah. Namun realitas empiris yang terjadi di tengah mayoritas masyarakat muslim saat ini menunjukkan adanya kesenjangan yang lebar antara idealisme yang mengharapkan magfirah, nilai Ramadan dengan praktek lapangan. Bagi sebagian besar umat Islam, Ramadan seringkali berlaku hanya sebagai rutinitas tahunan tanpa meninggalkan bekas perubahan perilaku yang signifikan sehingga ibadahnya karena Ramadan. Padahal kalau kita ibadah karena Ramadan, Ramadan akan berlalu kan. Kalau ibadah kita karena Lailatul Qadar amat misteri. Yang abadi itu kan kalau karena Allah. Tapi kadang-kadang suka geledung ces. Orang Sunda geledung ces, jadi geledung. Tapi begitu Ramadan hilang juga. Itu namanya geledung ces. Padahal Rasul itu mengatakan sebaik-baik amal, ahabul amal ilallah adalah adwamuha, yang terus menerus, wa in qala, walaupun sedikit. Jadi bukan geledung ces. Jadi bagian masyarakat itu ada, sehingga begitu Ramadan berlalu, ya berlalu juga. Fenomena menyia-nyiakan Ramadan ini terlihat
dari pola pikir yang mereduksi bulan mulia ini sebatas menahan lapar dan dahaga. Dan itu ucapan Rasul kan, rubba min shaimin fala siyamalah illal ats wal ju. Banyak yang saum tidak punya nilai kecuali lapar dan dahaga. Dan itu ditandaskan oleh Rasul dalam sabdanya. Dan ini sementara esensi produktivitas dari transformasi sosial seringkali terabaikan. Kemudian B, latar belakangnya, Ramadan Rak Madinah itu bukan bermalasan. Kalau Ramadan Rak Madinah, karena memang kan ibadah saum itu dipardukan di Rak Madinah, yaitu tahun kedua Hijriah. Jadi sebelum hijrah ke Madinah mah belum ada wajib saum Ramadan, yang ada wajib saum yang lain, yaitu warisan para nabi terdahulu. Ada saum Asyura, saum Daud, ada saum Nabi Nuh yang sebulan 3 hari. Jadi dipadukan bulan Ramadan itulah di Rak Madinah. Dan kalau kita lihat di Rak Madinah, Ramadan itu muncul ada terjebaknya umat Islam dalam pemahaman dikotomis yang memisahkan ibadah ritual dengan aktivitas kehidupan dunia. Padahal Ramadan di Rak Madinah penyatuan urusan ibadah ritual maupun sosial. Kalau di banyak kita justru muncul adanya perbedaan antara ibadah ritual dengan sosialnya, sehingga ada dari satu segi ibadah Ramadan teh meninggalkan sosial. Ada juga yang sosialnya, ekonominya maju sehingga Ramadan Fair itu adalah pesta pora. Tapi di samping itu Ramadan itu hanya ibadah belaka. Ada kan tukang dagang juga sampai pokoknya Ramadan pere we bisnis nage khusus we ibadah gitu kan, ada juga di kalangan umat. Ada juga justru mencari kesempatan bulan Ramadan itu untuk beraktivitas yang lebih luas. Kan yang umroh 1 bulan juga banyak kan, umroh 1 bulan Ramadan. Pokoknya mah khusus we bulan Ramadan mah ibadah gitu. Di Masjidil Haram i'tikaf 1 bulan. Itu kan jadi promosi bagi travel. Umroh i'tikaf 1 bulan. Yang dengan pemisahan macam-macam itu akibatnya Ramadan sering dijadikan alasan bagi yang beribadah khusus, alasan untuk produktivitas, sehingga menurunkan produktivitas kerja, bermalas-malasan dengan dalih tidurnya orang saum adalah ibadah. Naumus shaim ibadah. Itu teh hadisnya maudhu ya. Naumus shaim ibadah itu hadis maudhu, hadis palsu, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab Syu'ab al-Iman. Oleh Al-Baihaqi sendiri juga disebut itu hadis palsu oleh Al-Baihaqi. Jadi beliau meriwayatkan, tapi juga beliau menilai hadis itu palsu. Jadi tong jadikan dalil naumus shaim ibadah teh. Tidurnya orang saum itu ibadah, jangan dijadikan dalil karena hadis palsu maka tidak boleh tidak tepat untuk dijadikan dalil. Yang itu mematikan nalar kreatif. Pokoknya ngaguhar we sare darek ibadah teh apa?
saumnya tidurnya juga ibadah. Padahal jika menelisik sirah nabawiyah, khususnya pada periode Madinah, Rasul justru menjadikan Ramadan itu sebagai bulan dengan intensitas aktivitas tertinggi. Sejarah mencatat peristiwa-peristiwa monumental bernuansa politik dan militer seperti Perang Badar Kubro. Itu tahun kedua Hijriah bertepatan dengan dipardukannya ibadah saum di bulan Ramadan. Atau Futuh Mekah. Kalau Badar Kubro tahun kedua Hijriah bertepatan dipardukan pertama kali ibadah saum. Kalau Futuh Mekah tahun ke-8 Hijriah. Itu saya kutip dari Sirah Nabawiyah Ar-Rahiq Al-Mahtum karangan Sofi Rahman Al-Mubarak Puri. Itu pada 17 Ramadan Perang Badar. Dan Futuh Mekah pada 8. Jadi penaklukan Mekah, Perang Badar justru itu di bulan Ramadan. Dan kalau kita telusuri, Rasulullah SAW itu tidak pernah umrah di bulan Ramadan ya. Dan Rasul itu tidak pernah iktikaf di Masjidil Haram bulan Ramadan. Ya di Masjid Nabawi aja, di masjid sesuai dengan kedudukan. Jadi saya tidak berbicara tentang hukumnya, cuman kalau Rasul belum pernah iktikaf ngahaja di bulan Ramadan di Masjidil Haram gitu. Karena Rasulullah SAW ya kalau iktikaf ya di Masjid Nabawi. Dan tidak 1 bulan lagi iktikafnya. Bahkan dalam riwayat yang lain atau Baroni mengatakan ibadah sosial membantu orang yang butuh bantuan itu lebih aku cintai dibanding iktikaf 1 bulan di masjidku ini. Sambil masjidku ini. Jadi membantu orang lain, orang yang membutuhkan bantuan itu lebih aku cintai dibanding iktikaf 1 bulan di masjidku ini. Jadi produktivitas sosial Rasulullah SAW itu mendorong kepada kita. Kemudian di sini fakta ini menegaskan bahwa Ramadan di era Rasul bukanlah bulan hibernasi, melainkan bulan konsolidasi kekuatan politik, strategi dakwah, dan penataan urusan kenegaraan yang menuntut stamina fisik dan ketajaman pikiran yang prima, bagian hebat. Jadi bulan Ramadan tersebut. Ramadan mesti menggiatkan produktivitas ekonomi. Selain aspek politik, disfungsi pemaknaan Ramadan juga terjadi pada sektor sosial dan ekonomi. Secara teoritis, saum didesain untuk melahirkan empati sosial dan pengendalian diri. Namun ironi terjadi ketika Ramadan justru berubah menjadi ajang festival konsumerisme. Karena justru kan di kita di Indonesia, ini berbicara di Indonesia, Ramadan jadi nararai makanan konsumsi. Balanya semakin meningkat. Tapi kalau di Saudi mah banyak justru bulan Ramadan banyak yang gratis ya. Jadi ya untunglah sekarang mah ada istilah kebijakan pemerintah menurunkan harga
ada turunkan transportasi dan sebagainya. Tingkat pengeluaran rumah tangga muslim cenderung melonjak drastis untuk pemenuhan kebutuhan terbuka dan persiapan lebaran yang justru kontraproduktif dengan semangat kesederhanaan dan pengendalian hawa nafsu. Seharusnya dengan perubahan pola makan dari asalnya 3 kali sehari, bahkan banyak cemilan, menjadi 2 kali. Berarti kan itu sudah 30% menurunkan biaya hidup makan. Bahkan lebih ya. Makan aja sudah 30% kan, asalnya 3 menjadi 2. Cemilan dihilangkan, ya paling cemilannya pada taraweh gitu. Jadi pertama makan yang biasanya katanya Bajnas itu sekarang menetapkan pidyah itu 65.000 ya. Itu gambaran ya, gambaran ekonomi di Indonesia. Biaya makan standar itu 65.000. Zakat fitri kan 50 sekarang per orang, sedangkan pidyah 65.000. Berarti 65.000 untuk 3 kali makan itu. Jadi 20.000 per hari, berarti kan kudu nama jadi 40 sekarang Ramadan. Karena asalnya 3 kali menjadi 2 kali. Itu secara finansial seharusnya menurun. Jadi perubahan pola makan itu. Jadi ya akan menjadi irit karena hanya sahur dan buka. Dimensi pengembangan ekonomi umat yang seharusnya berbasis pada pemerataan dan filantropi seperti zakat, infak, sedekah seringkali hanya menjadi ritual, gugur kewajiban tanpa dampak memberdayakan jangka panjang. Akibatnya nilai iktisadi atau ekonomi Ramadan yang seharusnya menahan laju inflasi nafsu belanja justru berbalik menjadi pemicu inflasi harga pasar yang menyusahkan masyarakat kecil. Ramadan seharusnya mempererat keluarga. Lebih jauh lagi, hilangnya substansi Ramadan juga menambah ke dalam institusi terkecil umat, yaitu keluarga, kesibukan menyiapkan menu berbuka atau agenda bukber di luar rumah yang berlebihan. Seringkali mengerus waktu berkualitas agar antara anggota keluarga. Buka bersama yang tidak melibatkan keluarga karena kepentingan pihak lain, maka menimbulkan permasalahan intern karena lebih mementingkan ekstern keluarga. Nyari sesekali masa bulan tenaun ya mapan, tapi ada juga yang tugas bukber teh nguriling gitu, sehingga jeung keluarga teu sempet sempat bebarengan kerma di luar Ramadan karena teu bareng laparna. Tapi kan bulan Ramadan malah laparna bareng kan. Jadi kalau di luar Ramadan saya dengan istri saya teu bareng laparna. Kalau saya lapar mah pagi, siang jam pada duhur, kemudian malamnya pada maghrib. Tapi kalau anak saya dari sebagainya kan ada yang jam 10 makan paginya, ada yang jam 7, ada yang jam 3 makan siangnya, ada malamnya jam 9, itu bareng gitu. Lapar nate. Ya saya sudah berjanji aja dengan keluarga, jangan maksakan bareng lah sahawen lapar der gitu. Tapi kalau di bulan Ramadan kan laparnya bareng. Jadi laparna bareng itu justru itu kemanfaatan kan.
untuk berjamaah. Dan makan dalam surat An-Nur kan bisa berjamaah, bisa macam-macam dalam rumah tangga. Tapi kalau berjamaah itu justru penanaman baik sahur maupun berbuka. Tapi karena ada kebiasaan buka bersama di luar, jadi ente bareng dengan keluarga. Saya bukan menyoroti buka bersama, bagus bersama, maka apalagi kalau di masjid intern ya, di masjid dekat itu kan bagus dengan masyarakat. Asal keluarganya juga ikut. Tapi ini yang diacarakan besar-besaran sehingga ada yang keliling berpisah. Ibu-ibu dengan ibu-ibu, bapak-bapak dengan bapak-bapak, anak-anak dengan anak-anak. Padahal Ramadan adalah waktu terbaik untuk merekatkan kembali hubungan harmonis antara suami istri dan anak melalui sahur bersama dan buka bersama di rumah masing-masing. Makan bersama ya. Nanti juga akan cenderung tilawah bersama dan diskusi keagamaan di dalam rumah. Ketika makan buka bersama kan itu bisa diskusi bermanfaat. Ketika sahur juga bareng-bareng, tapi kan sekarang sudah cenderung anak-anak ya ngeprek WA masing-masing. Jadi berkumpul tapi tidak berkumpul. Fisiknya berkumpul ngariung, tapi ente berkumpul dah hatena mah kemana-mana. Sekarang kecenderungan seperti itu. Tapi kita coba Ramadan tuh manfaatkan untuk bareng-bareng diskusi. Sok simpan dulu HP-nya supaya bisa bareng-bareng. Kenapa demikian disoroti? Karena Quran menyoroti uhilla lakum lailatas syam ar-rafas ila nisaikum, itu di dalam bab saum ayat 187 jeung disambungkeun oleh perasa wakulu wasrobu. Di situ kan kulu wasrobu setelah uhilla lakum lailatas syamir rafasu ila nisaikum, di situ selanjutnya kulu wasrobu. Itu kan jamak itu kulu wasrobu, batasnya dibatasi. Ya ini masih bersambung ayat itu dengan urusan keluarga yang memberikan gambaran berjamaah. Namun masih banyak yang menimbulkan permasalahan dalam keluarga. Kegagalan memanfaatkan momen ini menjadikan Ramadan berlalu kering, di mana keluarga muslim gagal menjadi madrasah pertama yang melahirkan generasi bertakwa yang mencakup spiritual dan sosial. Oleh karena itu urgensi kajian Ramadan harus universal. Berdasarkan paparan tadi terlihat jelas bahwa fenomena menyia-nyiakan Ramadan bukan sekedar masalah kemalasan individual, melainkan masalah sistemik akibat kesalahan paradigma dalam memaknai saum Ramadan. Nah, reduksi makna Ramadan yang hanya terbatas pada ritual ubudiyah semata telah mengkredilkan potensi besar bulan ini sebagai agen perubahan. Oleh karena itu diperlukan kajian mendalam untuk merekonstruksi pemahaman umat bahwa Ramadan adalah bulan yang integratif, yang menyatukan kesalehan ritual, kepekaan sosial, kedisiplinan ekonomi, kehangatan keluarga, hingga kecerdasan dalam urusan politik, urusan geopolitik, urusan keumatan menjadi momentum. Makanya bulan Ramadan judul ceramahnya baik ceramah tarawih maupun ceramah subuh entong
terbatas pada bab saum dan taraweh saja kan. Kan gak banyak itu di masjid-masjid itu bahasan ceramah taraweh maupun bahasan ceramah subuh terbatas karena bab saum jeung taraweh. Kadang-kadang ya dikasih judul mendingan kalau dikasih judul. Kadang-kadang kan tidak dikasih judul oleh masjid teh mangga sah naon wae. Nah, kalau tidak dikasih judul kadang-kadang bolak-balik ke materina eta kene. Jadi bukan berarti tidak penting ya, tapi ya palinglah pertama kedua memangga, tapi kan itu nama kan judul ceramahnya ya bebas. Tapi saya juga kan terpengaruh menjelang Ramadan mengahancak hadisnya. Baik, sekarang kita bahas hadisnya. Teks hadis ini yang saya bahas adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, lahir 146 wafat 241, meriwayatkan telah menceritakan kepada beliau itu Rib'i bin Ibrahim yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan dari Abu Hurairah bersabda, Rogima anpu rojulin dukirtu indahu falam yusolli alayya. Rogima anpu, rogima itu kan tanah ya, anpu itu hidung karena tanah. Rogima anpu rojulin, hidung seseorang karena tanah. Naon artina? Jadi lamun cek urang Sunda mah tikusruk tikusruk lah bahasa Sunda, bahasa Indonesia mah rogima anpu rojulin yang menggambarkan rugi gitu, kehilangan untung, terseruduk, yaitu dukirtu indahu falam yusolli alayya, aku disebut tapi tidak bersolawat. Ini kan ritual nih Rasul. Kemudian warogima anpu rojulin dakhola alaihi Ramadan pansalaho qabla ayub farulah, rugi. Tapi ada juga yang mengatakan halaka. Nanti di dalam sarah itu, ini kan baru makalah pertama. Nah, harusnya makalah kedua karena saya tanya ke panitia Ramadan, hari bulan Ramadan Sabtunya ayah biar seperti biasa, ada seperti biasa, namun gitu mah dibagi dua hadisnya. Jadi hadis ini nanti bulan Ramadan dibahas, ditamatkan. Karena ternyata baru 16 halaman, belum tuntas. Kemudian rogima anpu rojulin dakhola alaihi Ramadan fansalaho, masuk Ramadan lepas begitu. Qabla ayub farolah, belum diampuni. Nah ini kan Ramadan. Kalau tadi kan sholawat. Sedangkan yang ketiga, warogima anpu rojulin adroka indahu abawahu al-kibar falam yudkhilahul jannah. Jannahna kahapus. Tapi di sini mah ada. Di naskahnya kahapus ya. Falam yudkhilahu al-jannahnya. Rugi orang, dia yang sempat orang tuanya masih ada, tapi tidak membawa ke surga. Nah ini kan jelas ada tiga poin ternyata Ramadan itu oleh Rasul. Pertama tentang sholawat kepada Rasul, kedua tentang ampunan,
di bulan Ramadan, dan ketiga urusan keluarga, urusan orang tua. Jadi ritual sosial dan juga istilahnya itu kehidupan yang secara umum. Ini hadis diriwayatkan oleh Ahmad. Jadi di sini dikatakan ringkasannya ya rugi ya. Rogima. Hadis ini diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi yang wafat 279 Hijriah dengan berkomentar, Abdurrahman berkata dan aku menduga ia berkata atau salah satu dari keduanya. Dan dalam bab ini ada riwayat lain dari Jabir dan Anas. Abu Isa yaitu At-Tirmidzi berkata hadis ini adalah hadis Hasan Gharib dari jalur ini. Dan Rabi bin Ibrahim adalah saudara dari Ismail bin Ibrahim, ya seorang yang sikoh, dapat dipercaya. Dan ia adalah putra Ulayyah. Dan diriwayatkan pula dari sebagian ahli ilmu, mereka berkata apabila seseorang bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam satu kali dalam suatu majelis, maka itu sudah mencukupi. Jadi Imam Tirmidzi berkomentar. Jadi lamun kama saya menyebut Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada yang kumpul ini membacakan ngal kasarea. Itu hukum katanya. Kata At-Tirmidzi, komentar At-Tirmidzi. Jadi lamun menyebut Muhammad tidak ada satupun yang bersolawat, maka semua rugi. Tapi kalau ada saja yang bersolawat, itu rugi sararea. Itu rugi sararea, itulah yang disebut kifayah. Jadi mewakili gitu. Dan menurut At-Tirmidzi dalam Muskah Al-Masabi, hadis ini termasuk sahih. Jadi kalau menurut At-Tirmidzi Hasan Gharib, tapi kalau At-Tirmidzi menganggapnya hadis ini sahih. Demikian pula menurut Ismail Al-Qadi dalam kitab keutamaan sholawat pada Nabi. Hadis ini termasuk hadis sahih. Ada juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, bukan dalam sahih, tapi susunannya beda gitu. Kalau dalam Adabul Mufrad. Rumusan masalahnya, apa makna spesifik dari frasa rogima anpu secara etimologi dan terminologi? Bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan metafora hidung yang tersumbat atau terhina untuk menggambarkan kerugian seseorang, sampai dikatakan rogima anpu. Kemudian kedua, aspek fikih hadis. Mengapa Rasulullah mensejajarkan, mengkorelasikan tiga amalan yang tampak berbeda? Dominannya kan beda itu. Ada sholawat, ini hubungan dengan Nabi. Ada Ramadan, itu hubungan dengan waktu dan diri. Ada birrul walidain, hubungan sosial keluarga. Tapi dalam satu ancaman rogima anpu, itu maknanya apa? Korelasinya bagaimana? Itu yang perlu kita bahas. Kemudian yang ketiga, aspek edukasi. Bagaimana nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam hadis ini dapat menjadi solusi atas fenomena pertama, ritualisme yang kosong di bulan Ramadan dan pengabaian terhadap orang tua. Nah, rak modern sekarang ini seperti apa? Apa maknanya? Karena sudah berkembang pati jompo orang tua, melupakan orang tua. Padahal justru di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis ini, ketika orang tua sudah dewasa, kan,
wafid lahuma janahadzulli minar rahmah itu aqor rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu kan berkaitan dengan orang tua setelah dewasa. Jadi setelah lansia ya. Orang tuanya setelah lansia. Bukan setelah dewasa. Jadi masyarakatnya suka melupakan itu apabila sudah dewasa. Karena orang tuanya sudah lanjut usia. Sudah tidak bisa produktif. Tidak bisa membantu anak. Yang seharusnya anak membantu orang tua. Pada waktu yang lalu sudah saya bahas hadisnya. Yaitu ketika seorang suami punya satu harta, diminta oleh istri dan diminta oleh orang tua. Punya satu harta yang amat berharga menurut beliau, diminta oleh istrinya dan diminta oleh orang tuanya, oleh bapaknya. Bingung si bapak tersebut, ka istri kan, istri yang tercinta kasih sayang atau ka orang tua kan. Akhirnya teribikeun ka sasaha lumpat ke Rasul, ya Rasulullah, saya punya bingung ini satu harta yang diminta oleh orang tua dan istri. Apa yang harus saya lakukan? Maka Rasul bersabda, anta wa maluka liwalidika. Engkau dan harta engkau milik orang tuamu. Jadi orang tua milik. Jadi tapi kan kebanyakan kalau sudah suami istri poho ke orang tua teh. Oh iya, ke anak istri ke orang tuanya poho, padahal Rasul mengatakan anta engkau wa maluka dan hartamu liwalidika milik orang tuamu. Nah, ini sering sampai oleh Quran disebut indakal kibar kilahuma au di antara mereka atau dua-duanya ketika sudah lanjut usia anak suka lupa. Dan di dalam hadis ini juga ketika orang tua sudah lansia. Itu edukatif. Kemudian bagaimana formulasi strategi dakwah? Untuk translatif ancaman tarhib. Jadi ada tarhib, ada tarhib. Apa beda ya? Tarhib dengan tarhib. Kalau tarhib Ramadan itu bagian selamat datang Ramadan. Tapi kalau tarhib kuha gede itu ancaman. Makanya jangan tibalik. Ayo tarhib Ramadan. Tarhib Ramadan, kalau tarhib Ramadan mah ancaman Ramadan. Kalau tarhib bahagia. Makanya makhorijul huruf teh palingan hese-nya belajar makhorijul huruf tuh. Belajar Fatihah aja saya berbulan-bulan itu dulu ketika pesantren belajar Fatihah. Asalnya mah dibimbing oleh Aang Jaju itu dengan lagu cenah tema keur imam we belajar Fatihah nage lagu nama sok we terserah kebiasaan Aang Jaju almarhum imam berbulan-bulan itu karena memang kadang-kadang kan salah ucap salah arti tarhib dengan tarhib. Kemudian yang keempat, bagaimana formulasi strategi dakwah dan tarhib dan targhib. Kemudian yang kelima, bagaimana nilai pendidikan keluarga dalam hadis riwayat Ahmad ini. Nah, ini mungkin 5 poin akan kita bahas dan tujuannya juga 5 tujuan yang kita bahas. Kemudian sekarang kita lihat historis atau tinjauan sejarah atau istilahnya tarikh istilah kita berkaitan dengan hadis ini tarikh. Diriwayatkan pertama dari Abu Hurairah
menerangkan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam merokial mimbar, naik mimbar, waqala amin amin amin. Pakila lahu, lalu ditanya kepadanya, ya Rasulullah, ma kunta tasna hada, apa yang kau lakukan ini? Waqala, Rasul bersabda, qala li Jibril, Jibril berkata padaku, rogima anku abdin adroka abawaihi au ahadahuma falam yudkhilhul jannah. Jadi urutannya berbeda. Ini secara tarikh. Rugi seorang hamba masih ada orang tuanya, dua-duanya atau salah satu di antara mereka masih ada orang tuanya, tapi tidak membawa ke surga. Orang tuanya kepada anak, falam yudkhilhu al jannah, tidak memasukkan ke surga. Orang tua kepada anak ataupun anak kepada orang tua. Jadi tidak ada interaksi antara orang tua dan anak, sehingga orang tua dan anak itu mawa ke surga gitu. Ini kalau di dalam hadis ini orang tua dulu yang disebut. Kemudian rogima anku abdin dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu, rugi atau tikusruk bahasa Sunda nama tikusruk, jelema teh irungna kana tanu, tikusruk jelema teh tah, yaitu masuk Ramadan tapi tidak mendapat ampunan. Faqala amin, maka amin. Summa qala rogima an pumriin dukirtu, rugi orang karena dukirtu aku disebut indahu di sisinya, falam yusalli alaih, tapi tidak berselawat, maka aku amin. Ini kalau kita lihat urutan redaksi berarti peristiwa ini lebih dulu ya, makanya saya masukkan kepada tinjauan historis. Karena kalau ini kan komunikasi Rasul dengan Jibril, dan seperti sering saya lakukan, Rasul itu suka berdialog ya dengan umat. Rasul kadang bertanya kepada umat menjawab, kadang umat bertanya kepada Rasul menjawab. Dan kalau tidak ada dialog antara umat dengan Rasul, Jibril datang dialog, dan ini dialog dengan Jibril yang menimbulkan dialog dengan umat. Ini hadis riwayat Al-Bukhari, tapi bukan di dalam Sahih Bukhari, dalam kitab Al-Adabul Mufrad nomor 665. Dan ada juga hadis lain, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja yauman ilal mimbar. Rasul itu pada suatu hari naik ke mimbar. Jadi mimbar Rasul mah naik ya. Karena naik ini, kalau di kita kan mimbarnya tidak naik karena ya suasana masjidnya berbeda ya. Sekarang mah kan ada pengeras suara. Kalau zaman Rasul kan nggak ada pengeras suara. Bahkan pernah kadang waktu pada suatu saat Rasulullah SAW itu sengaja datang ke jamaah wanita untuk menyampaikan pesan. Karena ada pesan dua gitu, ada pesan dua untuk pria, ada pesan kedua untuk wanita. Sampai Rasul itu setelah di hadapan jamaah pria, lalu beliau berangkat menuju jamaah wanita dan menyampaikan pesan untuk wanita. Kalau sekarang kan sudah canggih. Jadi hinar tako darajah, suatu tingkatan, maka amin. Sumartaqo ukhra, amin. Sumartaqo salisah, amin.
Jadi 3 tingkatan. Nah, maka ketika turun, falamma nazala alal minbar wa farogo dan selesai, kulna ya Rasulullah, laqad sami'na, aku dengar minka darimu kalaman al yaum ma kunna nasma'hu qabla al yaum, yang pernah aku dengar. Qala, maka Rasul bersabda, wa sami'tumuh, apa kamu mendengarkan? Qala na'am. Qala, kata Rasul, inna Jibril alaihissalam aradoli hinar taqaitu darajah, ketika saya naik 1 tingkat, maka Jibril berkata, faqala ba'da man adroka abawaihi, barang siapa yang punya orang tua sudah lanjut usia, au ahadahuma, atau salah satu mereka tapi tidak membawa ke surga, kemudian maka aku katakan amin. Jadi doa ini budak mandukir. Terus yang kedua, aku disebut tapi tidak berselawat, olah amin. Olah man adroka Ramadan falam yugbar, tapi tidak diampuni. Nah, ini yang sahih 3-3-nya. Yang sahih 3-3-nya. Tapi kan hari di WA mah yang tersebar menjelang Ramadan bukan ini kalimatnya. Bukan amin-amin teh, doanya beda deui. Tah eta mah diperdebatkan kesahihannya. Jadi yang sahih mah tentang saum tidak mendapat ampunan, sholawat tidak dilaksanakan ketika Rasul disebut namanya, dan bergaul dengan orang tua. Tapi kan ada di WA amat tersebar tidak mohon ampun kepada sesama umat, kan gitu. Tidak mohon ampun kepada sesama umat atau macam-macam. Tapi kalau yang ini mah betul hadis. Ini hadis diriwayatkan oleh At-Tabarani. Itu lahir 260, wafat 360. Dan menurut Al-Haisami, hadis ini termasuk sahih karena para rawi hadisnya termasuk orang-orang yang sikoh. Kalau yang pertama Al-Bukhari jelas. Al-Bukhari mah sudah dinobatkan oleh Ibnu Salah dalam Muqaddimah Ibnu Salah ilmu hadis, bahwa kalau hadis itu diriwayatkan oleh Al-Bukhari, baik sahih maupun ada mufrad, dan oleh Muslim, itu tidak perlu diteliti lagi kalau hadis riwayat Bukhari. Itu mah dijamin kesahihannya. Sehingga ada juga Al-Ilal Ad-Daruqutni menyoroti hadis riwayat Bukhari, tapi dibantah oleh yang lain. Hadis ini juga dikutip oleh Ibnu Sa'im Al-Baghdadi dan dalam Fadail Ramadan. Takwil hadis ini menegaskan sebuah ultimatum spiritual yang sangat dahsyat, di mana pengucapan amin oleh makhluk termulia Rasul atas doa makhluk termulia yaitu Jibril menunjukkan kepastian jauhnya laknat ditutupi pintu rahmat ba'uda bagi mereka yang menyia-nyiakan peluang emas, yaitu peluang emas bersolawat, kemudian ampunan, serta berbuat baik terhadap orang tua. Secara substansial, hadis ini menafsirkan bahwa kerugian terbesar seorang hamba bukanlah kehilangan harta, melainkan hilangnya sensitivitas hati untuk memanfaatkan momentum pengampunan. Kemudian keberadaan orang tua yang butuh pengabdian, yaitu birrul walidain, dan mahabbah kepada Rasul. Jadi meraih magfirah di bulan Ramadan, mahabbah kepada Rasul intinya, serta birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua, baik dalam hadis riwayat Bukhari, dalam Adabul Mufrad, maupun dalam Majmu'ul Kabir, yaitu At-Tabarani. Dan diksi keburukan
di sini kalau kita lihat perbedaan dua redaksi, ini adalah perbedaan yang paling mencolok terkait kata kerja yang digunakan Jibril untuk mendoakan kecelakaan. Yaitu dengan rogima. Rogima itu fi'il madi ya. Jadi hinaan pasti. Kemudian ada ba'uda. Ba'uda juga fi'il madi, menunjukkan kepastian. Kemudian ada kalimat amin, kronologis amin. Amin, amin 3 kali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian urutan penyebaran. Jadi urutan siapa yang didoakan celaka oleh malaikat Jibril, ternyata ada mana yang lebih didahulukan. Kalau tadi sholawat, ada juga yang berbuat baik kepada orang tua. Jadi kalau kita lihat pembedanya, kata kunci laknat, rogima, ada juga ba'uda. Kemudian amin disebutkan beruntun, amin, amin, amin. Tapi di sini di hadis lain dikatakan amin dan seterusnya. Kemudian urutan pesan. Jadi kalau riwayat Al-Bukhari orang tua, Ramadan dan sholawat. Tapi kalau Tobaroni orang tua, sholawat dan Ramadan. Dan Jibril kepadaku itu sama ya, menghadang. Tapi kalau ini menghadang, menghalangi. Jadi kedua riwayat ini saling melengkapi, jadi bukan perbedaannya. Itulah ibu-ibu dan bapak-bapak rahimakumullah. Saya kira pemahaman kita hadis ini baru sampai di situ. Kemudian nanti makalah berikutnya tarjamah. Karena sudah langsung tadi saya terjemahkan, jadi dianggap selesai. Bersambung ke makalah berikutnya, kita akhiri dengan doa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.